keluarga Islam sebagai perwujudan dari perkembangan jiwa manusia. Nah, merujuk pada objek psikologi hukum keluarga Islam meliputi aspek pembentukan hukum keluarga Islam, kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum keluarga Islam, perilaku menyimpang dalam hukum keluarga Islam, bahkan sampai pada kejahatan dan pengawasan perilaku kejahatan. Adapun nilai-nilai yang dikembangkan dalam psikologi hukum keluarga Islam itu bersumber pada nilai-nilai ilahiyah. Hal ini berbeda dengan psikologi hukum pada umumnya yang bersumber pada nilai-nilai materialisme. Nilai-nilai ilahiyah itu berarti mengembangkan satu ajaran yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ketenangan dan kasih sayang bersumber pada surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Kemudian nilai ketakwaan, tolong menolong dan silaturahmi sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 1. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Dalam ayat wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham di sini terkandung nilai ketakwaan dan kebolehan kita melakukan menuntut satu sama lain untuk bekerja sama dan untuk silaturahmi. Kemudian nilai kemaslahatan dalam surat Al-Baqarah ayat 185 di mana Allah lebih menyukai kepada nilai-nilai kemudahan daripada kesukaran bagi umatnya. Juga nilai keadilan dalam surat An-Nisa ayat 3 menyangkut keadilan dalam berpoligami. Adapun struktur kejiwaan manusia dalam perspektif hukum keluarga Islam mengacu pada wujud dan potensi manusia yang ada pada diri manusia, meliputi jasmani, rohani, dan nafsani. Dalam potensi nafsani terdiri dari kalbu, akal, dan nafsu, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Dalam kalbu ini tergambarkan terdapat dua hal. Yang pertama adalah hati yang terhubung dengan fisik dan hati yang terhubung dengan keilahian sehingga bisa menghasilkan nafsul mutmainnah atau jiwa yang tenang, jiwa yang mutmainnah. Kemudian adanya akal, ini adalah kemampuan untuk mempersepsi, memahami, dan juga menalar. Dan di dalam nafsani juga terdapat nafsu-nafsu yang tidak baik seperti nafsu lawamah dan nafsu amarah. Itu yang kemudian menjadi struktur kejiwaan manusia dalam sudut pandang hukum keluarga Islam. Nah, struktur kepribadian ini dapat difungsikan untuk mengembangkan mental dalam nilai dan persepsi keberadaan hukum keluarga Islam, serta mengembangkan mental kepatuhan dan ketidakpatuhan pada hukum keluarga Islam. Adapun variabel lingkungan juga diperlukan dalam hukum keluarga Islam sebagai area tumbuhnya peranata sosial yang menunjang sistem dan mekanisme hukum keluarga Islam di masyarakat. Dalam satu hadis dijelaskan, "Mamin mauludin illa yuladun alal fitrah wa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi." Rumusan masalah dan metode dalam penulisan makalah ini yang menjadi masalah adalah apakah ketentuan harta bersama dalam kompilasi hukum Islam sesuai dengan kebutuhan psikis jika ditinjau dari psikologi hukum keluarga. Apa kekurangan ketentuan harta bersama dalam tinjauan psikologi hukum keluarga Islam? Metode penelitiannya menggunakan metode penelitian normatif pada ranah doktrin atau sumber. Adapun metode penelitiannya digunakan metode penafsiran dengan pendekatan psikologi hukum keluarga Islam. Berikut adalah pendeskripsian ketentuan harta bersama yang ada dari pasal 85 sampai 97. Diawali dengan pasal 85 yang menyatakan adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Dalam kata adanya harta bersama, berarti ini
dalam pandangan penulis ada sinkronisasi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, sehingga pasal 85 ini adalah merupakan kelanjutan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dengan segala penjelasannya sampai pasal 97. Nah, kemudian dari rumusan masalah maka dapat ditemukan bahwa di dalam ketentuan harta bersama itu memiliki kesesuaian dengan nilai dan perilaku dalam sudut pandang psikologi hukum keluarga Islam. Terutama jika dikaitkan bahwa di dalam ketentuan harta bersama itu terdapat asas hukum sebagai hukum in concreto dari ketentuan harta bersama. Merujuk pada asas hukum secara universal, karena pada dasarnya asas itu akan berbeda-beda sesuai dengan keadaan, maka saya merujuk pada bukunya siapa lupa tadi namanya, bahwa ada asas hukum yang bersifat universal, yaitu kepribadian, persekutuan, kesamaan, kewibawaan, dan adanya perbedaan antara yang baik dan yang buruk. Dan asas kepribadian ini dalam harta bersama, dalam ketentuan harta bersama masih diakui adanya harta pribadi. Dan kemudian persekutuan itu menyangkut memang keberadaan harta bersama itu. Kesamaan, tanggung jawab, dan pemeliharaan, serta pada pembagian kalau perkawinan putus. Kemudian kewibawaan, bahwa di dalam ketentuan ini pada akhirnya nanti akan dinilai oleh hakim. Dan perbedaan antara yang baik dan yang buruk, bahwa ada ketentuan yang tidak membolehkan salah satu pihak antara suami istri untuk menggunakan harta bersama tanpa izin dari masing-masing pihak, dan kebolehan adanya sisa marital. Nah, ini sesuai dengan nilai-nilai psikologi menyangkut nilai ketenangan, kasih sayang, ketakwaan, tolong-menolong, silaturahmi, kemaslahatan, dan keadilan. Jika apa yang ada di dalam ketentuan harta bersama itu dipersepsi dengan baik. Kemudian asas-asas hukum tadi juga akan bisa terwujud kalau kemudian struktur kepribadian dari masing-masing pihak suami istri itu memiliki akhlakul karimah yang berdasar pada sifat amanah, fatanah, sidik, dan tablik sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan di dalam ajarannya Nabi sendiri sudah menjelaskan bahwa diangkatnya Nabi untuk menjadi mengajarkan Islam itu adalah untuk membentuk akhlakul karimah. Nah, tetapi apabila kemudian akhlak para pihak suami istri itu tidak didasarkan pada sifat akhlakul karimah, tetapi akhlakul madmumah, maka akan terjadi sifat-sifat keserakahan, kesombongan, kezaliman yang akan berbeda dengan apa yang dimau dari asas dari ketentuan hukum Islam itu sendiri. Namun demikian, di dalam ketentuan hukum, ketentuan harta bersama dalam tinjauan penulis, kalau diukur dengan psikologi hukum keluarga Islam, itu masih belum adanya ketentuan yang tersendiri yang mengatur jika ada perbuatan sepihak atas ketentuan harta bersama, utamanya menyangkut adanya hukum jaminan dan harta yang ada di bank. Hal ini karena terkait dengan harta bersama, kalau tidak para pihak tidak menggunakan akhlakul karimah, bisa menggunakan harta bersama sebagai jaminan di bank tanpa persetujuan salah satu pihak, dan kalau salah satu pihak tidak menyetujui, pada akhirnya bisa merugikan pihak kreditor. Demikian juga pada saat pembagian harta bersama, apabila perceraian itu terjadi, kemudian yang memiliki otoritas harta yang ada di dalam rekening dan yang tidak ada di dalam, yang tidak memegang otoritas rekening akan dirugikan, karena yang memiliki otoritas bisa saja kemudian menghilangkan harta yang ada di dalam rekening itu. Oleh karenanya, berdasarkan penelitian tadi, saya berkesimpulan
bahwa ketentuan harta bersama dalam kompilasi hukum Islam dalam sudut pandang psikologi hukum keluarga Islam juga sesuai dengan kebutuhan psikis manusia yang terikat dalam perkawinan mereka karena mengandung asas kepribadian, persekutuan, kesamaan, kewibawaan, dan adanya perbedaan antara yang baik dan buruk. Asas-asas tersebut merujuk pada Brunon yang ada dalam ajaran Islam, yaitu nilai ketenangan dalam ayat surat Ar-Rum ayat 21, tolong menolong, ketakwaan dalam surat An-Nisa ayat 3, kemaslahatan dalam surat Al-Baqarah ayat 185, dan juga sifat-sifat dari sifat-sifat mulia dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kekurangan dari ketentuan harta bersama dalam sudut pandang psikologi hukum keluarga Islam adalah belum adanya perlindungan harta bersama dari perbuatan sepihak di antara suami dan istri. Kemudian saran dari penulis menyangkut kajian ini, mohon maaf, melalui kajian ini dapat disarankan bahwa perlu adanya istiqat baik antara suami istri dalam bentuk harta bersama, sebab jika tidak, maka ketentuan harta bersama dapat menjadi jalan bagi orang-orang yang berniat jahat menikah hanya untuk mendapatkan harta bersama. Maka dalam pemberlakuan harta bersama perlu diperhatikan juga istiqat baik dari para pihak. Kemudian yang kedua, membudayakan perjanjian pranikah sehingga harta bersama tidak terbentuk secara otomatis, melainkan setelah tercipta kondisi yang kondusif untuk terbentuknya harta bersama. Karena memang dalam sebuah perkawinan, unsur trust itu kan tidak terjadi secara serta-merta ketika akad. Ketika akad bisa saja mungkin pemahaman kita atas pasangan kita masing-masing mungkin baru 30-40%. Untuk bisa mencapai 100% membutuhkan waktu. Kemudian yang ketiga, demi mewujudkan kepastian hukum dan keadilan, perlu dibuat satu aturan tersendiri menyangkut ketentuan pengelolaan harta bersama agar masyarakat terbimbing di dalam pengelolaan harta bersama dan tindakan sepihak dari harta bersama dapat dikurangi. Demikian, wallahu a'lam, mohon bimbingannya kepada Profesor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Nanti kita diskusikan, komentari, dalami tentang hasil penelitian atau kajian ini. Sekarang lanjutkan saja lah pemakalah berikutnya. Nanti sekaligus dipanelkan saja lah. Di close dulu ya, Bu ya. Di share screen-nya, Bu. Di close. Pak Anang ya yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof yang saya hormati dan saya banggakan, rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai, bahwa pada kesempatan ini insya Allah saya akan menyampaikan tentang pembangunan hukum keluarga Islam melalui pendekatan psikologi. Pada kesempatan ini saya mohon maaf, tadinya sudah saya siapkan, cuman kebetulan laptopnya agak bermasalah, jadi dengan demikian poin saya tidak bisa ditampilkan. Hanya bisa menyampaikan pemikiran-pemikiran yang ada di dalam makalah ini. Yang pertama, bahwa keluarga itu adalah yang berperan aktif kemudian dalam pembahasan ini, yang pertama bahwa konsep psikologi dalam keluarga, yaitu psikologi itu berasal dari bahasa Yunani psikologi, yaitu psikis dan logos, atau psikologi berarti jiwa, logos berarti Islam itu merupakan ilmu pengetahuan yang masih relatif baru, dan ini dilakukan oleh para kaum cendawan muslim untuk memperkenalkan psikologi keluarga. Perjuangan ini dimulai dari tingkat diskusi, seminar, kemudian penelitian ilmiah. Hal ini terus dilakukan. Kemudian
bahwa urgensi psikologi dalam permasalahan keluarga. Jadi di Indonesia ini permasalahan keluarga memang masih relatif jarang dikonsultasikan kepada psikolog keluarga. Jadi segala permasalahan biasanya diselesaikan secara berjenjang, mulai dari keluarga kecil, keluarga besar, hingga akhirnya diselesaikan melalui pengadilan. Kemudian lembaga yang ada sendiri untuk saat ini, yaitu yang sangat terkait yang ada, yaitu Kantor Urusan Agama atau juga yang biasa disebut KUA. Walaupun dalam lembaga ini terdapat lembaga konsultasi permasalahan keluarga atau yang disebut BP4, Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, namun peran dan fungsinya belum bisa berjalan dengan baik dan belum bisa maksimal. Hal ini seiring dengan meningkatnya angka perceraian itu di mana-mana. Namun terlepas dari fakta tersebut bahwa hakikatnya aspek psikologi sangat penting dalam memecahkan permasalahan keluarga ini. Hal ini karena untuk psikologi dapat membantu menjelaskan kondisi kejiwaan pasangan suami istri itu sendiri yang melaksanakan pernikahan untuk mendapatkan tujuan perkawinan, yaitu samawa atau sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian yang ketiga yaitu pendidikan keluarga. Salah satu metode untuk menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah adalah melalui pendidikan pranikah dan pendampingan menuju keluarga sakinah. Selain itu adalah melakukan evaluasi terhadap program kursus pranikah dan pembinaan pendampingan untuk menuju keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi secara umum yang dapat ini bagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama pranikah atau sebelum nikah, yang kedua sesudah nikah. Ini yang dilakukan sebelum nikah antara lain melalui pendidikan pranikah yang biasa sekarang dilakukan, tapi ini belum maksimal. Jadi yang bisa dilakukan sekarang ini untuk dijadikan ketika para pihak atau calon pengantin akan melakukan pernikahan, ini lebih bagus untuk diadakan dulu pendidikan pranikah. Ini barangkali kawan kita, Prof. Idin mungkin sudah mempunyai biro, itu biro jodoh, itu sebagai salah satu contoh untuk mulusnya terhadap rumah tangga itu. Barangkali ini kawan kita membuka biro jodoh atau biro lain sebagai tempat konsultasi perkawinan. Kemudian yang dilakukan setelah pernikahan antara lain yaitu membuka layanan konseling, yaitu membuka layanan konseling permasalahan perkawinan untuk melakukan pengawasan dan memberikan pembinaan terhadap masalah keluarga di masyarakat. Jadi pendampingan keluarga ini untuk mencapai tujuan perkawinan adalah bekerjasama dengan berbagai instansi yang terkait dengan keluarga untuk melakukan pembinaan kesejahteraan, kerukunan dan kebahagiaan keluarga. Kemudian yang keempat yang mempengaruhi dalam hal ini adalah emosi dalam keluarga. Ini kata emosi sendiri dari bahasa Yunani, yaitu dalam psikologi emosi adalah sistem pengolahan informasi tingkat tinggi, bukan sekedar sensasi, atau secara teori yang terdiri dari dua unsur, yaitu pertama penilaian cepat terhadap isyarat lingkungan yang berkaitan dengan kunci kebutuhan hidup, dan imperatif yang kedua sensasi tubuh. Pada prinsipnya keluarga ini tidak terlepas dari adanya dua kematangan emosi ini, karena dibangun antara suami dan istri yang keduanya mempunyai perbedaan baik segi psikis, kemudian perbedaan keluarga, perbedaan kematangan, perbedaan pendapatan, dan perbedaan juga dari tingkat pendidikan ataupun pengetahuannya. Untuk bisa menyatukan antara satu anggota keluarga dengan yang lain, maka diperlakukan pengorbanan, kemudian pengertian, juga kematangan emosi dalam hal ini yang harus disadari oleh suami istri. Sehingga penyesuaian dua pasangan ini antara suami istri secara psikologis sangat diperlukan. Karena untuk menjalani kehidupannya
menyatukan dua perbedaan, bukan hanya perbedaan fisik tadi, juga perbedaan dari segi pengetahuan, perbedaan dari penghasilan, perbedaan dari struktur masyarakat yang akan dihadapi di dalam rumah tangga. Kemudian yang mempengaruhi juga di dalam partner violen. Partner violen ini adalah kekerasan pasangan. Kalau perempuan mungkin suka yang keras, tetapi tidak suka kekerasan. Nah, jadi partner violen ini adalah kekerasan yang dimaksud di sini adalah kekerasan fisik atau juga kekerasan non fisik, sehingga muncul adanya sekarang seperti adanya KDRT. Jadi pada umumnya kekerasan ini memang pada umumnya biasanya dilakukan oleh laki-laki, tapi tidak menutup kemungkinan atau tidak pungkiri bahwa wanita pun juga sering melakukan kekerasan terhadap pasangannya di dalam rumah tangga. Sehingga dengan demikian, di dalam tingkat emosi negatif ini laki-laki yang lebih tinggi didukung dengan fisik yang lebih kuat, dengan jiwa superior. Hal ini tersebut dipengaruhi oleh budaya masyarakat yang menciptakan laki-laki sebagai penguasa rumah tangga. Kemudian konstruksi pembangunan hukum keluarga di Indonesia. Pembangunan hukum keluarga di Indonesia dengan pendekatan psikologi ini merupakan bentuk pengembangan kebutuhan kompetensi hukum keluarga yang lebih komprehensif. Selain itu dapat menambah hasanah keilmuan untuk memperluas jangkauan hukum keluarga yang selama ini lebih dekat dengan aspek normatif semata. Selanjutnya pendekatan psikologi dalam hukum keluarga diharapkan dapat membantu menangani berbagai kasus keluarga yang tidak diselesaikan dengan pendekatan yang lain. Dan bukan tidak mungkin kalau seandainya secara psikologis ini sudah jalan, ini bisa mengurangi tingkat perceraian yang selama ini untuk tingkat Jawa Barat ya sebagai yang tertinggi di Indonesia. Apalagi salah satunya PA Soreang itu bisa mencapai 1.000 perkara sebulan, kemudian juga Indramayu 1.000 sebulan lebih, kemudian Ciamis 600 sampai 700. Dengan demikian hal-hal yang seperti itu mungkin bisa ditekan. Jadi apabila pendekatan psikologis dikaitkan dengan 3 isu hukum keluarga di atas, yaitu pendidikan keluarga, kemudian emosi, dan kekerasan pasangan, maka peran psikologi adalah dapat memberikan arahan dan rekonstruksi hukum keluarga ini, baik formil maupun material. Bukan hanya psikologi juga diharapkan berperan dalam persoalan yang terjadi di luar proses peradilan. Dengan demikian, permasalahan hukum keluarga yang bersifat psikis juga bisa dapat diselesaikan dengan baik. Memang di Indonesia ini, untuk masalah ini dari Kementerian Agama telah mengeluarkan aturan, yaitu Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam nomor D3 542 tahun 2013, yaitu tentang pedoman penyelenggaraan kursus pranikah. Jadi dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pengajar atau narasumber dalam kursus pranikah salah satunya adalah seorang psikolog. Nah, ini mungkin yang belum jalan atau belum dilaksanakan, walaupun perintah atau aturan tersebut sangat jelas dan untuk dilaksanakan. Tetapi kenyataannya yang terjadi yang sekarang ini, bahkan mungkin kalau diadakan sertifikasi untuk yang menjabat sebagai BP4 saja, belum sesuai dengan aturan ini, apalagi kalau ingin disesuaikan atau disetarakan dengan psikolog. Dengan demikian, untuk perubahan tersebut, jadi kita kalau seandainya ingin mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah, kemudian seantara suami istri bisa saling menghargai, kalau memang psikologi ini dijadikan dasar untuk menjadikan pendidikannya, kesemuanya insya Allah masing-masing keluarga akan tercapai sakinah, mawaddah warohmah. Jadi prinsip yang terpenting dalam pengelolaan ini, emosi keluarga, juga berkaitan erat dengan akhlak yang mulia yang dijadikan dalam bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan keluarga. Untuk dapat melakukan hal tersebut, maka hukum keluarga di Indonesia harus mampu mendorong
bahwa setiap anggota keluarga memiliki tanggung jawab masalah rumah tangga, keluarga, dan bahagia. Jadi prinsipnya makalah ini berkaitan atau sangat berkaitan erat dengan yang disampaikan oleh Ibu tadi. Ada kaitannya. Kalau tadi mungkin kaitannya dengan hasil pranikah, yaitu adanya harta bersama. Kalau ini adalah untuk secara umum tentang kehidupan rumah tangga itu sendiri. Dengan demikian, solusi permasalahan kekerasan pasangan dalam rumah tangga, salah satu rekonstruksi hukum keluarga yang selama ini masih kaku dan hanya dengan pendekatan yuridis semata. Kemudian padahal dalam kekerasan pasangan sendiri merupakan tindakan yang lebih kompleks yang bisa berakibat perceraian. Maka dengan demikian kalau konstruksi hukum dengan pendekatan psikologi, insya Allah akan dapat dihasilkan solusi terbaik di dalam penataan hukum keluarga di Indonesia. Jadi kesimpulannya bahwa permasalahan kursus pranikah bagi calon pengantin, ada pematangan emosi dan adanya kekerasan pasangan di dalam rumah tangga tidak dapat diselesaikan dengan baik ini hanya dengan pendekatan yuridis semata. Jadi dalam hukum keluarga di Indonesia, pendidikan atau kursus pranikah belum dapat diimplementasikan dengan baik yang ada selama ini. Untuk yang akan datang juga kematangan emosi dalam hukum keluarga juga masih sangat kurang menjadi perhatian dalam hukum keluarga. Padahal dalam keluarga, dimensi peran keluarga sangat terkait erat dengan stabilitas emosi ini. Untuk itu, mudah-mudahan dengan adanya berbagai peraturan yang telah dikeluarkan, adanya undang-undang KDRT, kemudian yang lain, ini bisa dijadikan dasar atau pedoman untuk bisa terdapatnya kematangan atau juga antara dalam rumah tangga itu mendapatkan sakinah, mawadah, warahmah. Itu kami mohon maaf di dalam pembahasan ini tidak bisa maksimal karena kebetulan laptopnya sedang di-upgrade, ternyata data yang tersimpan tadi dalam sebetulnya sudah siapkan PowerPoint, Prof. Jadi mohon maaf. Demikian uraian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ya, nanti kita komentari dengan baik sekali dua makalah yang disampaikan, tapi bagaimana lebih menajamkan kita diskusi nanti. Sekarang makalah ketiga, tadi mau 3 ya? Ya, ketiga. Halo? Untuk hari ini, makalah yang 2 atau 3? 2 dulu sepertinya, Prof. Oh gitu? Iya. Baik. Silakan dulu pertanyaan ataupun tambahan, sanggahan, kita diskusi sebab hasil seminar kita ini atau sistem perkuliahan kita itu hasil penelitian. Tadi sudah sampaikan hasil penelitian dengan sejumlah informasi dan teori, maka penajam secara ilmiah, maksudnya saya ilmiah itu saya sering mengatakan syarat-syaratnya ilmiah itu prinsip ya yang tidak bisa dibantah lagi, logis dan rasional. Sistematis harus latar belakang dengan rumusan malas terlihat jelas rumusan masalah. Jadi kita memang LBM yang memunculkan mengapa harus diteliti, bagaimana munculkan rumusan masalah dan ada pertanyaan penelitian. Setelah itu harus logis, masuk akal, rasional. Artinya dari hal-hal itu menurut akal pemikiran nalar kita itu logis enggak. Nah, rasional itu adalah harus didukung dengan data. Data-data yang ada baik itu berdasarkan teori. Dalam ilmu itu pada hakikatnya adalah tesa, antitesa, ataupun tesis, hipotesis terus berkembang. Namun kita akan dibatasi kedalaman kita dalam bidang ini, tentu akan memberikan bahan untuk berpikir lebih jauh. Tadi sudah ada, nah silakan dulu kalau ada pertanyaan ataupun tambahan. Ini menarik mengerti harta bersama. Kemudian tadi temanya apa? Dari tinjauan hukum keluarga ditinjau dari psikologi atau apa? Ya, tema yang nomor 2. Ya.
Dari psikologi. Ya, gitu ya, hukum Jadi keluarga dari pembangunan hukum keluarga Islam melalui pendekatan psikologi. ya, bagus. Nah, nanti kita lihat. Silakan kalau ada tambah pertanyaan dulu lah. Nah, kalau barangkali tambahan, nanti saya komentari ataupun kita dalami tentang dua makalah ini. Diharapkan sungguh pun jadi satu makalah sekarang bisa ditingkatkan menjadi disertasi. Disertasi saudara membantu kecepatan saudara selesai pendidikan ini bisa saja diangkat bahwa ini bakal menjadi disertasi, sehingga masukan dari kawan sangat berharga. Masukan dan komentar-komentar dari kawan, kemudian juga komentar dari saya agar menjadi membantu supaya dapat bahwa secara ini wajar untuk dijadikan disertasi. Tadi Wasul hasil penelitian mungkin sudah ini dari disertasi atau tesis dinaikkan, tidak apa-apa. Ini tesis waktu S2 ini saya terang saja. Nah, ini akan mempercepat membuat disertasi, saudara. Walaupun mungkin tema itu hanya sebagai bahasa judul ataupun judul itu akan memperlihatkan identifikasi tentang masalah itu untuk penajaman saja. Tapi substansinya sudah terlihat ada, lantas untuk memperkuat yang selama ini kegalauan Anda. Dan disertasi mulai dari kegalauan. Ini mengapa begini, ada latar belakang, muncullah hal-hal yang perlu diadakan penelitian. Dan pada ujungnya itu harus ada simpulan yang sangat tegas. Dan simpulan yang terbaik akan memunculkan suatu pertanyaan berikutnya. Artinya akan memunculkan penelitian untuk berikutnya. Tapi kalau memang kesimpulan stop di situ, ya itu betul simpulan, tapi ini problematiknya harus perlu ada penelitian lebih lanjut tentang ini. Sebab tidak mungkin kita itu melakukan suatu penelitian tuntas semua. Jadi kita satu fokus masalahnya itu. Jadi masalah judul bisa dirubah, tapi substansinya arahnya kemana. Seperti tadi mengenai syirkah. Ya, sebelum lebih lanjut, silahkan kalau ada pertanyaan dulu dari kawan-kawan atau tambahan. Izin, Prof. Ya. Ya, silakan. Baik, terima kasih, Prof. Mohon maaf sebelumnya, terima kasih kepada Bu Siti Zurbania ya. Saya ingin menambahkan sekaligus bertanya lah ya, mempertegas kembali. Bu Atin, dalam Pak. kesimpulan, sorry, Bu siapa? Suprihatin. Pak. Ya, saya ingatnya ke Bu Zurbania terus. Bu Suprihatin. Di dalam kesimpulan tadi sepintas saya lihat, jadi salah satu dampak itu atau kekurangannya itu diantaranya adalah tidak adanya perlindungan ketentuan harta bersama yang dilakukan oleh salah satu pihak atau perbuatan sepihak di antara suami istri, begitu kalau tidak keliru. Berbicara masalah perlindungan hukum, kalau saya lebih menegaskan kembali, psikologi dikaitkan dengan hukum secara praktis menurut saya. Karena kalau berbicara masalah perlindungan ini berkaitan erat dengan masalah hukum. Jadi harta bersama sebagaimana telah dijabarkan secara detail oleh Bu Suprihatin tadi, secara normatif sudah tercover dalam regulasi undang-undang maupun norma-norma yang lain. Oleh karena itu tidak cukup hanya menyudahi persoalan harta bersama di tingkat psikologi. Oleh karena itu langkah ataupun upaya-upaya yang bisa kita lakukan kalau berbicara masalah perlindungan hukum tidak lepas dari proses kalau tidak selesai di tingkat keluarga secara psikologis baik antara suami ataupun istri ataupun keluarga yang lain, tidak bisa terlepas dari proses litigasi. Oleh karena itu kalau tadi ada istilah harus minimal membuat perjanjian ataupun kesepakatan secara tertulis pra pernikahan, toh kalau sekarang berdasarkan putusan MK juga perjanjian itu bisa dibuat ketika atau di masa dalam pernikahan seperti itu. Oleh karena itu mungkin kalau boleh usul lebih dikerucutkan lagi, kita lebih dipertegas upaya-upaya itu yang dimaksud dari Bu Suprihatin
kira-kira konkretnya seperti apa. Karena kalau upaya perlindungan semacam itu, saya kira di dalam ranah litigasi, insya Allah semua sudah tercover. Baik yang dilakukan itu sepihak oleh suami ataupun istri, atau oleh kedua belah pihak. Semua itu sudah bisa di-cover secara secara litigasi untuk melindungi masing-masing hak antara suami ataupun istri di dalam harta bersama untuk konteks ini misalnya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Ya, silakan Bu, komentar dulu Ya. ataupun Mbak Wano. Ya, terima kasih Profesor atas waktunya. Terima kasih Pak Hodri atas tanggapan, juga masukannya, dan juga penajamannya. Jadi yang saya maksud begini Pak Hodri, memang sebenarnya suatu hukum memang dalam satu entitasnya tidak bisa mengcover secara keseluruhan. Adanya misalnya peluang-peluang di dalam perbuatan sepihak dari suami istri jelas adanya. Tetapi tadi yang dimaksud dengan Pak Hodri memang sudah ada Pak Hodri, misalnya menyangkut penggelapan itu sudah ada di dalam hukum pidana misalnya gitu kan. Nah tetapi maksud saya atau surat persetujuan itu kan sudah ada di dalam ketentuan harta bersama itu sendiri. Tetapi maksud saya adalah satu hukum yang berdiri sendiri yang itu bisa menjadi sumber pengetahuan bagi suami istri Pak Hodri. Jadi tidak sekarang kalau yang tahu penggelapan dan sebagainya mungkin para pengacara atau para sarjana hukum. Tetapi suami istri itu kan semuanya tidak sarjana hukum, sehingga manalah tahu mereka begitu tentang kemungkinan adanya perbuatan sepihak tadi. Oleh karena itu, menurut saya sangat bagus sekali kalau dalam konteks psikologi hukum keluarga Islam bahwa kemudian aspek penalaran manusia, aspek akal manusia itu diberikan pemahaman ya tentang harta bersama ini sampai yang sedetail-detailnya begitu. Jadi bagaimana pengelolaannya, bagaimana menghindari adanya kemungkinan-kemungkinan yang memang tadi ketika kemudian nafsu amarah, nafsu lawamah sedang timbul. Misalnya kalau dalam konteks kita hukum keluarga Islam itu seperti apa, sehingga menurut saya ini sangat penting sekali dan krusial menurut saya sebagai pedoman pengetahuan bagi para suami istri di Indonesia lah kalau kita bicara konteks kita, sehingga nanti pengetahuan tentang hukum keluarga ini tidak hanya dinikmati oleh para sarjana hukum saja, tetapi menjadi pengetahuan praktis. Begitu maksud saya. Itu Pak. Jadi memang secara litigasi sudah ada, kemudian media-medianya, tetapi itu tidak bisa menjadi pengetahuan yang langsung gitu. Kadang-kadang mereka harus cari tahu sana sini begitu. Ini juga memang berdasarkan dari basis pengalaman saya di lapangan Pak Hodri. Jadi banyak yang kemudian tanya bagaimana menyangkut harta bersama ini dari masyarakat. Gitu. Itu Pak Hodri maksud saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya kira cukup ya, Bu ya. Ini silakan ya yang lain. Satu lagi Pak Prof. Pak Prof, saya mungkin akan menambahkan sedikit pemikiran untuk Ibu Atin karena bahasannya bersinggungan langsung dengan yang saya bahas. Ya. Jadi sebagaimana yang disampaikan tadi mungkin ini sebagai masukan saja bahwa untuk tercapainya nanti adanya kesepahaman di dalam hal menghadapi harta bersama ini. Kalau disampaikan oleh Ibu Atin tadi belum adanya perlindungan, ya sebetulnya di dalam Undang-Undang Nomor 789 dan di dalam kompilasi hukum Islam, itu terutama dalam kompilasi hukum Islam sebagai hukum terapan, bahwa suami istri itu bisa mengajukan penyitaan sita marital secara langsung walaupun belum bercerai. Jadi jika nanti antara suami istri tersebut mempunyai kekhawatiran
mempunyai kekhawatiran tentang hal harta bersama, maka salah satu pihak bisa mengajukan ke pengadilan, walaupun itu belum terjadi perceraian. Jadi untuk supaya itu disita, ya itu upaya hukumnya. Dengan demikian tambahan pemikiran dari saya, mungkin yang perlu dimatangkan lagi adalah pendidikannya pranikah itu. Di dalam pranikah secara konseling itu, bahwa setiap yang akan melakukan pernikahan itu di BP4 adanya pendidikan itu jangan hanya sekedar rumah tangganya saja, tetapi juga harus dibekali dengan bagaimana efek yang terjadi ketika nanti setelah terjadi rumah tangga. Karena akan menimbulkan juga di sana adanya harta bersama atau apa. Dengan demikian secara psikologisnya nanti bahwa ketika pendidikan pranikah tersebut diarahkan jika seandainya nanti di dalam hal rumah tangga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, apakah itu ini kemudian ada kasus muncul, maka yang harus dihadapi adalah tentang psikiaternya yang khusus menyangkut masalah rumah tangga, atau kalau paling tidak ada psikiater Islami yang konseling itu sebagai tempat curhat dari suami istri ketika menghadapi masalah. Itu mungkin tambahannya dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya Prof. Saya menambahkan Bu Atin. Ya, silakan. Ya. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan keinginan Ibu Atin untuk memberikan pemahaman atau knowledge kepada calon pengantin ini kan, supaya ketika dia menghadapi sengketa harta bersama ketika dia sudah berumah tangga, itu tidak terjebak ke dalam sifat ketamakan salah satunya. Maka kalau itu target yang diinginkan oleh Ibu Atin, bagaimana memberikan pemahaman supaya mereka paham tentang hukum harta bersama, perlindungannya, kemudian bagaimana dia bisa menikmati hak-haknya, bagaimana kemudian haknya sebagai istri terlindungi, baik itu harta bawaan maupun harta bersamanya, maka bisa diberikan catatan di dalam pembahasan itu bahwa perlu ada penambahan kepada silabi di mata kuliah hukum keluarga khusus tentang harta bersama. Nah, kalau sekarang mungkin lebih kepada munakahat, hukum-hukum perkawinan, maka harta bersama ini menjadi sebuah pembahasan yang khusus untuk memberikan pemahaman itu. Apa yang diteliti oleh Ibu Atin bahwa banyak masyarakat yang tidak tahu tentang hak-haknya, banyak masyarakat yang terjebak ke dalam sifat ketamakan salah satunya sehingga haknya tidak terlindungi, meskipun secara yuridis ketika suatu aturan itu sudah diundangkan, maka seluruhnya dianggap sudah tahu. Begitu masuk dalam lembaran negara, dia dianggap tahu. Nah, secara teori seperti itu. Tetapi secara pemahaman dia tidak punya upaya untuk upaya ikhtiar bagaimana supaya aman dari hal-hal iktikat buruk pasangannya. Nah, iktikat ini sebenarnya bisa misalnya kalau memang jangka panjang ya silabi perkuliahan untuk mata kuliah hukum keluarga dalam hal harta bersama mungkin perlu ada penambahan atau splitnya lebih tinggi. Yang kedua, seperti yang disampaikan oleh Pak Anang bahwa kan ada pembekalan sebelum menikah. Apa itu namanya? Penataran ya, calon pengantin. Nah, itu kursus caten. Nah, itu boleh dilakukan sebuah kerjasama antara Pengadilan Agama dengan KUA untuk memberikan pemahaman-pemahaman tentang konsep harta bersama, hukum-hukumnya, cara perlindungannya, hak-haknya, itu bisa ini ada koordinasi antara Pengadilan Agama dengan
KUA. Bisa dilakukan seperti itu. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Mungkin itu aja sekedar tambahan Ibu Atin. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu Atin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menghadapi Profesor. Ya. Ada komentar dari Ibu Atin? Ya, silakan sama yang lain. Ya, saya dulu ya. Silakan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mencatat tadi dari paparan Ibu Supriyatin menghendaki adanya satu aturan lagi mengenai konsep harta bersama. Menurut saya itu tidak perlu, karena mengenai harta bersama itu sudah lengkap, baik dalam Undang-Undang Nomor 789 penjelasannya, kemudian pada hukum materinya yaitu kompilasi hukum Islam. Itu sudah sejelas-jelasnya dipaparkan apa itu harta bersama, definisi harta bersama, kemudian juga cara pengelolaan harta bersama, siapa yang berhak melakukan pengelolaan itu, kemudian juga bagaimana kalau terjadi perceraian mengenai harta bersamanya, bahkan itu dijelaskan pula bagaimana kalau salah satu itu melakukan ya katakanlah kecurangan-kecurangan tentang pengelolaan harta bersama, itu ada pada ranah litigasi. Jadi semuanya menurut saya itu sudah terkapar mengenai harta bersama. Hanya saja tinggal pengetahuan masyarakat yang dikehendaki oleh Ibu Supriyatin. Jadi ingin masyarakat itu mengetahui sejelas-jelasnya. Saya kira masalahnya bukan pada aturan, tapi masalahnya pada sosialisasi. Tadi sudah Ibu Zurbania, kemudian Pak Anang juga sudah menjelaskan bahwa di sini masalahnya adalah sosialisasi, penyuluhan hukum tentang harta bersama kepada masyarakat, khususnya barangkali kepada pasangan suami istri. Nah, ini yang perlu dipikirkan, bagaimana lembaga-lembaga terkait mengadakan penyuluhan hukum tentang harta bersama, sehingga masing-masing pihak menyadari bahwa hak mereka terhadap harta bersama itu bagaimana, bahkan sehingga kalau terjadi perceraian, itu mereka akan menyadari. Ini kan yang terjadi saat ini adalah, sebagaimana juga Bu Supriyatin tadi katakan, keserakahan. Mungkin sebenarnya mereka tahu juga bahwa hak mereka itu sekian, tapi kami menemukan di lapangan, di pengadilan, itu masalahnya memang masalah keserakahan. Kemudian juga ada masalah balas dendam karena sakit hati mengenai hubungan suami istrinya, sehingga berimbas kepada harta bersama. Nah, itu yang kami temukan. Bahkan juga mengenai harta bersama ini, itu kan norma awalnya seperti itu, harta yang diperoleh selama perkawinan. Tetapi di lapangan juga tidak selamanya seperti itu. Misalnya contoh, perempuan di keluar negeri, suaminya di kampung, diam-diam, setiap bulan dikirimi belanjanya untuk anaknya, untuk dia, dan seterusnya. Kemudian selama istrinya di luar negeri, menghasilkan uang sekian ratus juta, begitu pulang suaminya tidak menghasilkan apa-apa. Nah, terus terjadi perceraian. Apakah itu norma itu dipasang sebagaimana adanya? Tentu tidak. Ini ada pemikiran hakim, tentu tidak seperti itu.
Saya kira itu, jadi bukan persoalan pada penjelasan atau hukum baik formil maupun materialnya, tetapi ada pada masalah sosialisasi. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Itu Ibu Tin, Abu Atin ya. Terima kasih, Prof. Masih ada komentar? Ada, Prof. Ada, Prof. Ya. Terima kasih Ya. Atas tanggapan dari Bapak Ana, Ibu Siti Zurnia, dan Pak Habib. Tentu itu menjadi masukan bagi saya. Tetapi ada beberapa hal yang memang masih saya pikirkan, Bapak Habib, teman-teman sekalian, terutama menyangkut perbuatan sepihak tadi, teman-teman, bahwa perbuatan sepihak kalau terdeteksi itu memang bisa dilakukan tindakan sita marital. Tetapi tidak jarang juga perbuatan tindak sepihak itu tidak terdeteksi, sehingga taruhlah misalnya ketika sedang melakukan pembagian bersama, ternyata setelah diurai dikumpulkan, salah satu pihak ternyata telah menjaminkan hartanya, baik itu secara fidusia, gadai, maupun hak tanggungannya. Nah, sehingga kemudian kita salah satu pihak juga tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi kalau ternyata seseorang tadi pailit. Nah, kan menjadi kemudian panjang uraiannya. Salah satu pihak tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, sementara kalau mau dituduh penggelapan, dituduh penipuan, sebenarnya itu adalah harta milik sendiri. Nah, inilah yang sebenarnya menurut saya perlu diurai seperti apa. Sehingga maksud saya ketentuan harta bersama sangat mungkin untuk dilakukan rekonstruksi. Terutama menurut saya juga adalah pada faktor awal pembentukan dari harta bersama itu. Kalaulah tidak pada aspek tindakan sepihak. Karena sebuah penyatuan akad tentunya harus berdasarkan kontrak dan itu berdasarkan kebebasan, ya, kehendak. Sementara apa yang terjadi di dalam ketentuan harta bersama ini diperintahkan oleh negara, dilakukan secara secara sepihak oleh negara. Sementara kedua belah pihak belum sampai pada masanya untuk bisa menjajaki tingkat kemampuan untuk mengelola harta bersama. Itu yang ada di dalam pemikiran saya. Itu kalau dari aspek niat atau awal pembentukan dari harta bersama. Itulah yang mungkin harusnya seperti apa pembentukan harta bersama. Apakah serta-merta? Kalau serta-merta kok bisa begitu, gitu kan misalnya. Harusnya kan harus ada kesepakatan seperti apa, keadaan seperti apa. Nah itu Pak. Yang kedua ya memang dalam pemikiran saya, tadi kalau misalnya tindakan kita marital memang betul, tetapi itu kalau kita bisa memahami ada gejala. Tetapi kalau seseorang berbuat suatu tindakan sepihak yang tidak diketahui, tiba-tiba kita taunya di ujungnya saja, nah itulah yang kemudian timbul kezaliman. Tetapi dalam kedudukan statusnya dia adalah pemilik. Nah, di dalam hukum pidana sendiri juga kalau saya tidak salah, mohon maaf ini perbuatan sepihak seperti itu belum diatur karena itu adalah bagian dari kepemilikan. Nah, ini menurut saya perlu diatur karena biar bagaimanapun keberadaan harta bersama itu diupayakan oleh seseorang. Tidak boleh seseorang itu kemudian berbuat zalim kepada orang yang lain. Kalau dalam tinjauan psikologi hukum keluarga, maka itu tidak akan menimbulkan ketenangan, tidak akan menimbulkan kasih sayang, apalagi tadi silaturahmi. Nah, itu jauh dari itu. Itulah yang nun sewu teman-teman sekalian tadi atas masukannya terima kasih, tetapi masih terbayang di dalam pikiran saya adalah seperti itu. Namun nanti tetap saya renungkan kaitannya dengan
masukan-masukan tadi. Itu Profesor yang ada saya tanggapi. Baik, terima kasih. Nanti kita komentari. Ada Prof, yang lain? Silakan. Ya, oke Prof. Silakan Pak. Ini Ya. Ya, Kok Idin. Nah, terima kasih Prof atas waktunya. Dari tadi yang dibahas punya Bu Supriyatin, tapi saya kembali kepada makalahnya yang mulia Bapak Anang. Karena menurut saya, kenapa saya menanggapinya punya Pak Anang, karena harta bersama merupakan asesor daripada pernikahan. Kalau pernikahannya utuh, harta bersama tidak bermasalah. Jadi, maka yang perlu dibahas adalah, bukan berarti tidak penting, tapi penting. Tapi akan ketika rumah tangga itu baik-baik saja, maka harta bersama pun akan baik-baik saja. Begini ingin yang saya sampaikan, ternyata yang tadi disampaikan sama Pak Anang dalam makalahnya, dalam penelitian dan di lapangan, itu saya mempunyai hipotesa dulu bahwa banyak perceraian itu karena mereka tidak memahami agama. Satu. Oh ternyata tidak, karena yang posisinya sebagai kiai pun bercerai. Oh, saya punya hipotesa lagi, mereka yang bercerai itu karena pendidikannya rendah. Oh, ternyata tidak. Yang pendidikannya tinggi juga bercerai. Yang selanjutnya, oh mungkin karena faktor ekonomi. Mereka bercerai. Ternyata faktor ekonomi terpenuhi pun bercerai. Sehingga dari sekian hipotesa yang saya alami, ternyata tidak terbukti. Jadi, secara Ya, suaranya nggak kedengaran. Suaranya di mute. Halo? Iya. Sudah ya? Nah, jadi pernikahan itu memang terjadi dari dua orang yang berbeda latar belakang, berbeda pendidikan, berbeda budaya, berbeda kebiasaan dalam keluarga masing-masing. Sehingga doktrin keluarga dari kedua belah pihak pun akan mempengaruhi kesakinahan dalam rumah tangga. Oleh karenanya, termasuk nanti harta bersama pun akan menjadi baik, tidak ada yang serakah di antara kedua belah pihak, kalau memang pernikahan itu diawali dengan niat yang baik. Tentunya niat yang baik tersebut harus ada pendampingan. Seperti hal yang tadi disampaikan oleh Pak Anang, yaitu ada pendidikan pranikah lah. Pendidikan pranikah. Yang selama ini sudah ada, tapi tidak maksimal. Karena di situ tidak ada reward and punishment. Jadi hanya berupa ada sertifikat dari KUA yang telah mengikuti pendidikan pranikah. Berarti hanya syarat administrasi yang tidak ada punishment. Kalau itu dibuat regulasi, dimasukkan dalam muatan mata pelajaran di sekolah dari tingkat yang paling dasar sampai ke perguruan tinggi, bahwa pendidikan tentang keluarga, dari mulai pranikah sampai dalam keluarga itu akan menjadikan sakinah mawadah warohmah. Jadi yang terpenting itu sebelum menikah, para calon ini mendapatkan pendidikan yang hukumnya wajib, dan jika tidak melakukan itu mendapatkan punishment, artinya tidak diizinkan untuk menikah. Tidak hanya berupa syarat administrasi. Oh, ini udah dapat sertifikat mengikuti pendidikan pranikah. Tapi harus ada wujud dalam mata pelajaran. Dari mulai pendidikan yang tingkat dasar sampai ke perguruan tinggi. Sehingga sudah terbiasa mendengarkan itu, lama-lama akan menjiwai, lama-lama akan mengamalkan,
Sehingga pada harinya ia melakukan satu pernikahan, maka pernikahan itu akan menjadi wujud. Jadi benar kata Pak Anang, harus ada pendidikan, tapi tidak hanya pranikah, tapi harus diwujudkan dalam mata pelajaran. Dari tingkat dasar sampai ke perguruan tinggi. Sehingga seperti tadi yang dirisaukan dalam masalah bersama pun tercover. Itu saja Prof yang bisa kami sampaikan. Ya, terima kasih banyak. Ini sudah banyak perhatian, sudah banyak masukan. Jadi ya, karena saya ingin komentari dulu sebentar barangkali nanti. Pertama, mengenai makalah yang disampaikan tentang harta bersama. Sudah jelas disampaikan, maka menurut penglihatan saya, pertama bahwa kita harus menyadari banyak faktor yang mempengaruhi sesuatu masalah itu. Tidak hanya satu faktor. Nah, untuk memfokuskan tentu harus pakai teori, kudu pakai aturan yang berlaku dan teori-teori. Sebab objektivitas kita itu subjektivitas pribadi, kalau pakai teori silahkan saja. Saya ini berdasarkan teori ini, walaupun asalnya subjektif. Tapi bisa objektif ketika diterima orang banyak. Yaitu di dalam hal ini. Jadi apa yang disampaikan itu betul, kegundahan masing-masing menurut pandangan itu tidak ada yang salah. Tapi ketika kita menerapkan kepada satu masalah, aspek apa yang dilihat? Masalah-masalah yang dihadapi tadi, wajar ada pertanyaan, ini tidak, ini masalah yang pokoknya ini menurut Ibu Atin, tadi Ibu Atin ya, bahwa ini sebenarnya masalah, itu tidak ada yang salah, namun tadi harus dipertegas dengan teori apa yang digunakan kesimpulan itu. Kalau tadi mengatakan bahwa ini masalah nikah usia muda jadi masalah. Bisa iya, bisa tidak. Tetapi kalau bagian teori, pada umumnya berdasarkan teori, dan ini berpengaruh di daerah tertentu, bisa digeneralisir ta'mimul masalah apabila bahwa itu kebanyakan seperti itu. Walaupun tadi belum tentu itu semuanya seperti itu. Tapi tidak salah bahwa ada simpulan satu penelitian di daerah kami ini, gara-gara ada yang nikah itu yang diperhatikan yang banyak karena pendidikannya rendah, usianya juga rendah. Di samping ekonomi tentu, pengetahuan itu tentu. Dominasi faktor itu bisa disimpulkan walaupun tidak menolak tentu faktor-faktor yang lain. Jadi tidak seperti kepastian bahwa ini hanya wajar bahwa hasil penelitian kami berdasarkan teori dan data ini tadi rasional, tidak dalam berkaitan bahwa katanya berdasarkan bukti, maka disimpulkan. Itu kan logis. Kebanyakan ini ternyata perceraian itu memang ada. Profesor juga ada yang cerai, memang ada. Apakah ini bisa berpengaruh? Tapi umumnya itu kita. Al-hukmu lil ghalib. Gitu. Hukum itu untuk aglabiannya saja. Anda misalnya tadi. Oleh karena itu tadi punya pandangan yang ternyata banyak hal, akui. Tapi faktor yang dominan di wilayah ini apa? Secara teori dan secara fakta, oh ini, faktor ini, usia muda, kurang tanggung jawab, pendidikan rendah, memang dapat mempengaruhi hasil penelitian umpamanya. Maka bisa disimpulkan sekarang bahwa usia pernikahan untuk kemaslahatan dan untuk tadi mawaddah warahmah ditaikan. Belum tentu hanya satu faktor karena usia. Banyak orang tua juga udah tua kok cerai lagi. Tapi ini hanya ahyanan atau nadir. Al-hukmu lalin nadir. Bukan untuk jarang, tapi untuk kebanyakan. Jadi kita tidak menolak akan terjadi seperti itu. Oh ini karena misalnya karena pendidikan. Itu dokter-dokter kesehatan banyak yang ada terjadi cerai, saya tahu itu. Ini karena pendidikannya sudah dokter, bahwa dokter ahli, tapi dominasinya per faktor itu apa? Itu kita tidak menolak ada faktor-faktor lain, tapi jangan disimpulkan wah itu tidak terbukti hanya umumnya ini ada jarang ini kan ada data-data itu bisa terjadi.
Ya, kembali kepada masalah syirkah, harta bersama. Tadi sudah disebutkan bahwa peraturannya ada, jadi berangkat dari konsep syirkah itu sendiri. Nah, Ibu tadi sudah menyampaikan bahwa kekurangan-kekurangan yang dirasakan oleh Ibu, tapi harus didukung fakta, bukan dirasakan faktornya dan ini di daerah ini kekurangan. Itu tidak salah. Maka harus menunjuk pasal. Kalau dalam suatu disertasi, apa kekurangannya? Harus kalau merubah suatu undang-undang, wah itu terlalu gagah. Undang-undang itu mahal, jutaan bahkan miliaran satu undang-undang itu. Tapi kita pasal ini perlu diperbaiki karena dalam hal-hal seperti ini maka melahirkan ada ketentuan. Atau tadi ini sudah sempurna tapi ternyata berida artinya campuran, tapi ada untuk menekankan. Maka tadi masalahnya oleh Ibu itu yang kami galaukan itu kan banyak kejadian itu. Muncul tadi kesan saya bahwa ini pencegahan atau penanggulangan. Nah, banyak kalau materi pencegahan harus dicegah ini, harus apa pranikah itu kan dalam pencegahan untuk supaya tidak supaya atau himayah atau memberikan sanksi itu adalah perlindungan gitu. Maka harus tegas. Maksudnya itu tidak salah, ada pencegahan, ada penanggulangan. Nah, ini supaya tercegah terjadinya jumlah perceraian, maka usia pernikahan atau pranikah itu adalah diperluas. Hasil penelitian misalnya orang yang sering cerai itu adalah ternyata tidak melalui pranikah, ternyata tadi kekurangan itu atau mendukung teori. Jadi kesimpulan itu bisa nih mendukung teori yang ada, menolak teori yang ada, atau menerima sebagian dan menolak sebagian. Itu akan terjadi seperti itu dalam penelitian. Oleh karena itu, di dalam hal ini nih yang Ibu Atin mengatakan bahwa diharapkan bahwa peraturan misalnya setelah itu ada kekurangan, itu kan sudah masalah perdata. Ini masalah pidana, ya, sudah ketidakadilan, amanah dia curang. Jadi memang menarik untuk ternyata syirkah itu harta bersama itu tidak sesederhana yang di dalam undang-undang. Ternyata dalam prakteknya menimbulkan masalah pidana. Ini bagaimana pencegahannya. Jadi misalnya ini kan yang namanya syirkah, namanya usaha harus jelas terukur. Betul dengan ada undangnya, baik pasal ini tadi sudah sampaikan Panang bahwa ini sudah ada, bagus sudah. Siapa yang sudah menyampaikan tadi? Jadi dengan demikian ini mungkin sosialisasi belum dijelaskan. Jadi unsur sosialisasi, unsur faktor-faktor di dalam hukum itu, penegakan hukum atau mengatasi masalah itu kan ada 5. Pertama masalah institusi atau lembaga. Di lembaga itu banyak, hakim, kemudian kepolisian, apalagi ya hakimnya itu kepolisian ya juga di dalam hal ini berpengaruh dengan. Kedua adalah institusinya baik, lembaga kehakiman sudah ada, tapi orang yang melaksanakannya itu, kemudian masalah budaya, kemudian masalah kondisi sosial masyarakat, itu banyak sekali. Tapi kita akan itu sangat menarik, meluas, sebab tadi sudah kepidana, kudunya perlu ada peraturan ini, itu tidak apa-apa. Maka saya katakan bahkan harus pakai teori apa, sehingga orang yang menolak juga tidak jadi soal, karena beda teori saya, penelitian saya ini buktinya itu sudah alhamdulillah ala barokatillah. Adapun setuju dan tidaknya itu sudah masalah. Nah, setujunya itu misalnya setelah teori ini tidak pas digunakan itu, maka selalu ketika disertasi ataupun skripsi, tesis itu dia pakai teori apa. Bahkan kebenaran itu adalah masalah tadi hipotesis terus. Yang benar mutlak benar itu adalah Allah. Sekali lagi yaitu masalah berangkat, ternyata syirkah yang harta bersama itu dirasakan di pengadilan ini adalah masa pertengahan, maka muncul ada pidana perdata. Itu kan masalah sikap manusia tentang tadi keserakahan dalam ini bagaimana aturannya itu. Wah, pidana sudah ada. Jadi apa yang itu sosial kemasyarakatannya?
Tapi tidak apa, misalnya ibu sudah mengajukan dengan teori ini, yang dirasakan itu ingin ada peraturan, tapi harus peraturannya harus ditunjuk pasalnya. Kekurangan, jangan ini kurang, tidak aturan, itu terlalu mudah menyatakan, tidak didukung oleh teori ataupun data. Jadi dalam penelitian itu didukung mengenai itu. Sebab apa? Itu persoalan hak milik pribadi bersama itu masalah hak asasi. Itu akan jadi problem. Tadi betul, kalau aman-aman saja tidak apa-apa. Lebih itu masalah. Itu kan kalau perbuatan hak, pertengkaran, dendam, segala macam. Itu persoalan hak individu dan hak itu. Jadi intinya tadi betul bahwa kalau syirka dalam agama itu intinya amanah. Kurang amanah ya pidana. Akhirnya seperti itu. Menyangkut tadi masalah ya pada akhirnya begini. Saya terima kasih tadi sudah memberikan gambaran, pengalaman ataupun penelitian pandangan walaupun belum ditulis ya, belum sampai kepada kita, tapi pandangan mengenai keluarga, hukum keluarga ditinjau dari psikologi itu bahwa adalah unsur-unsur masalah pencegahan supaya jangan terjadi. Ya kan tahu bahwa belajar hukum keluarga itu adalah nanti di pengadilan, tapi pencegahannya bagaimana itu kebanyakan pencegahan. Lebih-lebih kan kita akan memperlihatkan tentang min ayatihi, itu awalinya ayatihi, mawaddah warahmah, tanda keagungan kebesaran Allah. Kemudian di akhirnya inna fi dzalik laayatin, tetap aja kebeli qaumi yatafakkaru, bagi kaum yang berpikir, yang cerdas. Nah ini keagungan ayat, dua ayat di dalam itu adalah menunjukkan begitu tinggi agung hubungan pribadi dalam nikah itu. Pada mawaddah warahmah memang benar, tidak mudah begitu. Saya kira itu komentar saya nongkan tadi. Kalau toh tadi dikembangkan tentang tidak ada salahnya. Hanya tadi mendukung misalnya pranikah ternyata pasal itu. Ini kalau disertasi hukum itu harus ke hukum ya. Tidak apa-apa. Itu juga hukum Mbak mengenai peraturan pencegahan tentang perceraian. Itu bisa masuk ditinjau dari psikologi. Ternyata langkah berikutnya yang kekurangan itu bukan masalah penegakan hukumnya, tetapi masalah perundang-undangannya sendiri masih kurang lengkap misalnya, atau belum lengkap. Itu di dalam masalah psikologi. Yang harus diperhatikan itu begini kalau saya. Psikologi, kalau ayat yang berkaitan dengan psikologi itu ayat psikok persen. Itu manusaki lumayan apa? Ayat-ayat psikok. Wain hibtum psikok bain. Itu dari situ memberikan ada kata-kata yurida islaha yuwakkilillah. Coba. Kalau dua pihak itu adalah ingin baik, pasti Allah memberikan taufik. Ada kata innallaha kana aliman khabir. Ini itu hakim mempunyai bisa setelah sudah itu memutuskan. Menurut Imam Malik ayat ini adalah memberi kewenangan, bukan hanya hakam untuk mediasi, tapi pada akhirnya innallaha kana aliman khabira. Putusan-putusan dalam sikok itu memang hak hakim. Walaupun ulama lain itu tidak menyatakan bahwa hakim tidak punya kewenangan untuk memutuskan, itu terserah kepada suami istri ini mau islah mau tidaknya. Saya kira di dalam Islam itu kan perceraian itu kan jalan keluar. Kalau jalan keluar ya bisa baik ataupun berlanjut membaik. Mediasi bukan diukur hasilnya sudah baik. Cuma kalau betul baik atau tidak cerai itu karena baik atau karena apa. Jadi bukan jumlah penceraian jadi kurang karena mediasi itu sebetulnya berhasil. Tidak jadi ukuran. Hanya baik atau enggak perceraiannya itu. Mau mencerai baik dengan Islam itu kan begitu. Pamsiku Nabi Ma'rufin Wadikun Nabi Ihsanin. Ma'ruf dan Ihsan itu silahkan. Jadi apa tugasnya hakam? Nah, itu adalah mediasi mengarahkan itu. Pada akhirnya kembali tadi
psikologi suami istri, yurida, keduanya apabila islah yuwafiqillah. Tadi betul bahwa bagaimana sejauh ini adalah psikologi agama, ketaatan agama. Saya kira itu dari saya. Jadi ketika ada suatu kesimpulan itu, lihat dari mana aspeknya itu. Jadi berbeda dengan pandangan kita tentu adalah masing-masing, kalau di dalam istilah bahasa Arab itu persepsi masing, wujhatun nazar, aspek pandangnya itu yang berbeda, itu tidak dimasalah. Tapi kalau memang bertentangan dengan prinsip, itu yang harus diamputasi. Artinya kalau memang ikhtilaf itu wajar, tapi inhiraf, penyimpangan itu harus diamputasi. Kita bisa tadainya bahwa oh pandangan ibu begini ya. Tadi bagus, kita saling mengisi, masing-masing menjadari mempunyai persepsi masing-masing. Sekarang itu, kalau ada pertanyaan, ini waktunya sudah begini, hanya 2 makalah saja ya. Prof, Saya Prof. sedikit Prof, mungkin. Ya. Untuk bahasan selanjutnya ini barangkali ada kawan yang akan melanjutkan sebagai disertasi, bagus. Yang 2 ini termasuk juga tentang pelaksanaan pendidikan pranikah ini kan sekarang akan itu. Nah, cuma juga sebagai bahan nanti untuk Ibu Atin, karena masalah harta bersama tersebut merupakan perdata, Pak, ranah hukum perdata. Dengan demikian pidana tidak bisa masuk ke situ. Jadi dengan demikian, kalaupun nanti ada masalah, tanpa adanya aduan dari para pihak, itu tidak akan diproses. Termasuknya aduan itu. Kalaupun terjadi, dengan demikian, ini karena ranah perdata. Kalaupun nanti ada masalah, pasti masuknya ke perdata. Mungkin itu saja, Prof. Terima kasih. Ya, baik. Ya, itu jadi lagi-lagi kita ketika lihat masalah itu adalah tentu fokus yang teori supaya tidak bingung. Orang lain bukannya, karena saya fokusnya ini, teorinya ini bukan egois, tapi masing-masing mempunyai pandangan. Tapi tadi ini ranahnya maka pidana, kita tidak masuk sini, kita batasi umpamanya. Oke, ini di perdatanya bagaimana dalam hal ini. Ya, saya kira itu bagus. Nanti semuanya kalau bisa itu memberikan pandangan sehingga saya bisa membantu memberikan komentar, barangkali arahan jadi bekal untuk lebih tajam lagi, khususnya dengan psikologi hukum keluarga itu sendiri. Dan diharapkan ya Bu, ada apa? Ya. Jadi ini diharapkan kalau bisa semuanya itu seolah-olah kita itu kuliah itu bahan disertasi, begitu aja lah kalau bisa. Jadi kalaupun enggak ya sebagai memenuhi kewajiban sekarang kuliah. Jadi ditingkatkan teori apa-apa yang paling keras itu seperti itu, mana membantu. Silakan, karena Bapak jurusan hukum keluarga, apa saja yang dikeluarkan itu aspek ini yang dikembangkan. Tapi tadi yang kan kami ingin mendukung ketentuan Menteri Agama mengenai pranikah. Sekarang itu memang itu yang diterus-terusan. Dan saya diminta narasumber nanti di Bandung itu dari pihak dari wali kota dan kabupaten, sebab masalahnya itu dari aspek hukum psikologi, hukum munakah itu bagaimana. Di Bandung ini, Kabupaten Bandung, itu jumlah penceraiannya sekarang tinggi. Apalagi kalau wartawan datang kepada saya, Pak ini gara-gara pandemi, ini corona 19, nanti dulu harus diteliti. Orang kan ini corona pandemi, pencerian tinggi. Betul atau enggak? Bisa iya, bisa tidak. Harus hati-hati. Nah, akan mengeluarkan peraturan mendukung tentang usia pernikahan yang sudah dirubah. Itu yang sudah tingkat yang jadi berapa? 19 ya? Usia pernikahan. 19, Prof. Ya, jadi itu kan kalau negara lain ada yang 22, 25, atau kita baru ini kan perlu dijelaskan secara hukum. Banyak juga dari masyarakat mengirim surat kepada kami kayak MUI menolak tentang itu dengan alasan karena anak kami tidak bisa nikah daripada zina.
kok dibandingkan daripada zina? Kata Nabi juga harus puasa dulu kalau memang belum kemampuan, bukan langsung zina. Itu alasan-alasan bahasa masyarakat lah. Tapi kita jelaskan seorang mengisi tentang tadi pengetahuan masyarakat tentang harta bersama, tentang usia nikah itu akan insya Allah akan maju untuk membuat suatu tujuan hukum yaitu mawaddah warahmah, melahirkan keturunan yang baik dan juga dalam keluarga yang baik. Ya, sudah untuk sementara itu aja. Kalau memang tidak ada makalah lagi enggak? Oh, tidak ada sih, Prof. Kalau boleh ini bertanya boleh, Prof? Oh, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Prof. Mungkin menanggapi tadi makalah dari Pak Anang ya tentang pembangunan hukum keluarga. Nah, mungkin yang pertama sedikit pandangan dari saya, ketika memang judulnya tentang pembangunan hukum keluarga memang agak terlalu luas dibandingkan dengan mungkin penjelasan yang disampaikan. Karena di dalamnya pun Pak Anang banyak menyinggung daripada persiapan ataupun bekal untuk bagaimana merancang keluarga gitu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, lalu yang kedua, pastinya mungkin setiap peraturan yang ada sampai saat ini, saya yakini setiap kebijakan tuh pasti akan selalu ada gitu, selalu ada aspek psikologi yang dikaitkan dengan aturan yang berlaku saat ini. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaannya kepada Pak Anang gitu ya, kira-kiranya dengan aturan yang saat ini terjadi ada atau ya, karena kan kemarin pun yang tentang usia perkawinan yang awalnya yang sekarang disamaratakan kan 19 tahun itu mungkin ada aspek psikologi dan lain sebagainya. Mungkin dari pandangan Pak Anang sendiri untuk saat ini nih yang sudah berlaku daripada hukum keluarganya itu untuk pembangunan hukum keluarga tuh dari aspek mana nih yang memang lebih sangat diharuskan. Itu karena kalau berbicara hukum keluarga kan banyak mulai dari perceraian, terus mediasi dan lain sebagainya gitu. Namun yang difokuskannya kemana gitu daripada penjelasan dari Bapak. Itu mungkin. Terima kasih banyak. Baik, Pak Anang ada tanggapan? Terima kasih itu. Terima kasih ini kepada kawan Pak Syihab yang telah menyampaikan tanggapannya bahwa tadi saya membahas itu bukan hanya pendidikan pranikah. Jadi juga pendidikan di sini saya bagi dua, pendidikan pranikah dan pasca nikah. Ini yang pendidikan pranikah pun sekarang ini belum efektif. Yang ada hanya sekedar untuk formal saja. Formal saja kelihatannya bukan tidak sungguh-sungguh dan juga tidak menuduh tidak sungguh-sungguh. Namun kenyataan yang ada yang sekarang ini bahwa itu sepertinya karena yang menikah juga banyak, sementara untuk di KUA pun pekerjaan banyak, sehingga untuk menyampaikan itu kelihatannya hanya sekedar saja, itu terpenuhnya syarat. Itu. Jadi belum sungguh-sungguh. Bagaimana disampaikan Prof tadi, untuk pendidikan pranikah ini, walaupun 10 hari sebelum pernikahan harus diadakan penataran atau diadakan pendidikan, itu tidak cukup. Bahkan nanti mungkin ya itu hanya sekedar saja bahwa ini telah dilakukan pendidikan pranikah, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin harus adanya tunjangan kinerja, tunjangan kinerja bagi penatar atau orang-orang yang ditugaskan untuk itu, yang selama ini belum ada. Bahkan tunjangan kinerja mungkin di Kementerian Agama saja baru berapa persen itu, karena baru yang pengadilan agama saja atau pengadilan negeri atau di Mahkamah Agung baru 70%. Nah, ini mungkin di sana itu tidak ada nyampe. Yang kedua, pendidikan pasca nikah. Setelah menikah ini harus bagaimana? Yang selama ini adanya psikiater itu psikiater umum kebanyakan. Kalau seandainya ada arahan dari awal atau paling tidak ada kesadaran dari para pihak untuk menghadap ke psikiater, tapi psikiaternya yang Islami, itu mungkin akan lebih baik lagi. Karena pada saat ini kalau sudah mendengar psikiater ini, orang-orang sudah mempunyai gambaran jelek bahwa psikiater itu bagi orang-orang gila, padahal tidak demikian. Nah, itu. Jadi dengan demikian pasca nikah harus dinikah. Kemudian
yang kedua, dengan adanya hal seperti itu, bagaimana dengan terjadinya aturan-aturan yang telah ada tetapi sangat dirasakan berat bagi masyarakat. Salah satu contoh tadi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Itu sebetulnya lahirnya undang-undang itu karena adanya perintah dari Mahkamah Konstitusi untuk menjawab dari gugatan yang disampaikan. Sebetulnya kalau untuk kebaikan bersama bukan hanya menaikkan batasan usia perkawinan, tetapi harus menyeluruh. Itu di sana hanya merubah tentang batas perkawinan dinaikkan. Sementara hal-hal yang lain tidak diselesaikan. Padahal dengan di Undang-Undang Nomor 174 itu banyak permasalahan yang muncul sehingga merubah undang-undang itu tidak sekedar hanya berubah. Ya bukannya menuduh atau menganggap ini kepada anggota dewan. Ya contoh seperti kemarin yang undang-undang yang diramaikan tentang Omnibus Law itu ternyata menunjuk kepada pasal 5 ayat 1, ternyata pasal 5-nya nggak ada ayatnya. Nah, itu salah satu contoh. Dengan demikian, kalau undang-undang lahir memang itu sudah terjadi langsung bahwa ketika lahirnya undang-undang itu banyak memunculkan masalah baru yang datang itu. Jadi ketika menjawab permasalahan itu, tapi muncul juga masalah baru. Diadakannya Undang-Undang Nomor 16 tentang pembatasan usia yang niatnya tadinya adalah untuk supaya rumah tangga lebih baik, tetapi bagi masyarakat dengan adanya undang-undang tersebut malah jadi mengekang, sehingga ada alternatif lain mengajukan dispensasi nikah. Akibat undang-undang itu, pengadilan agama, salah satu pengadilan agama termasuk dari Ciamis kemarin, begitu lahir undang-undang, 600 perkara masuk karena mereka sudah terlanjur menyebar undangan, jadi bukan masalah hamil duluan atau apa, tetapi karena yang namanya di masyarakat itu kalau sudah nyebar undangan itu adanya nama baik, kemudian gengsi segala macam, sehingga dengan demikian dengan adanya aturan tersebut pasti dengan lahirnya undang-undang itu walaupun tadinya niatnya untuk kebaikan pasti ada bagi masyarakat dampak negatifnya. Itu mungkin, terima kasih dari saya. Terima kasih Pak Anang. Jadi pada akhirnya tadi masalah latar belakang masalah merupakan sejumlah masalah itu biasa, benar. Tapi ketika mau dibahas pembatasan masalah, itu nanti kalau jadi disertasi ya. Jadi yang dirasakan munculkan lagi ada 20 masalah. Nah, kemudian masalah pokoknya apa nanti dipilih di pembatasan, itu jadi soal. Masalah judul itu harus terlihat problematis, ada variabel baru yang jadi masalah. Itu nanti untuk ke depan biasa untuk variabel-variabel yang itu. Jadi sejumlah itu biasanya kan kalau latar belakang munculkan sejumlah masalah. Lantaran pembatasan malah dengan pertanyaan penelitian. Biasanya seperti itu. Jadi kalau penelitian yang bagus itu sebetulnya tahu banyak tentang sedikit. Bukan tahu sedikit tentang banyak. Jadi penelitian itu, ini baiknya itu, tapi bisa saja. Ini segala diteliti, tapi dangkal, bagikan kolam. Itu hasil penelitian. Tapi dalam kimia itu adalah dia itu sedikit tapi bagaikan sumur. Itu kan bukan teori-teori yang bermanfaat. Itu biasanya seperti itu. Saya kira terima kasih ya. Kita bertambah bahwa apa yang sudah terlihat sekali keinginan dan munculkan masalah yang akan diteliti tentu ada pembatasan masalah. Tadi ya tidak ada yang salah tapi jawabannya begitu. Tapi pengalaman yang ada, judul biasanya singkat tapi harus ada penjelasan. Dia panjang tapi tidak ada penjelasan. Jadi di sini ada sebagian para ahli, para guru besar, ini pendek atau harus panjang. Ada yang panjang juga tidak apa-apa. Ada yang senang yang pendek tapi penjelasannya itu masalah selera kali. Kedua-duanya tidak salah tapi harus problematis variabel-variabel apa yang akan kita teliti. Saya kira itu, terima kasih semuanya. Nanti kita kan masih kuliah. Ini Pak Irfan masuk enggak? Ada Pak, Prof. Barangkali mau disampaikan. Ada Pak Irfan. Pak Irfan ada. Silakan Pak Irfan. Ya, ini menarik sekali teman-teman. Ya, Pak Irfan belum ya. Itu mungkin ya.
Terima kasih atas dua makalah yang saya pikir dua-duanya sangat menarik gitu ya. Dan diskusi yang disampaikan juga kerasa bahwa semua berupaya untuk menyampaikan terobosan-terobosan, karena sesungguhnya harapan yang sebagai nanti doktor atau S3 ini kan ada terobosan baru dalam teoritis maupun penyelesaian masalah di lapangan. Kalau saya lihat yang disampaikan oleh Bu Suprihatin ini menarik sebenarnya, karena tadi juga banyak yang fokus ke situ gitu ya, tentang bagaimana harta bersama gitu. Dan tadi yang disampaikan oleh Pak Anang juga ini pemikirannya menarik gitu ya. Beberapa hal yang nanti memang pada akhirnya perlu dikerucutkan mana yang mau diulang. Kalau bicara tentang dari sisi psikologi, memang dengan adanya diskusi ini mungkin pertama harus dikasih tahu dulu ya. Ada yang namanya psikiater, ada yang namanya psikolog. Jadi psikiater ini basicnya dokter spesialis kejiwaan. Jadi basicnya dokter. Dan memang karena dokter focusing adalah bagaimana pengobatan. Satu sisi ada yang namanya psikolog, pendidikannya dari psikologi, kemudian boda profesi, yang kemudian akhirnya menjadi psikolog. Memang yang sangat berkaitan dengan hukum, itu adalah psikologi yang berkaitan dengan psikologi klinis ataupun forensik itu yang muncul. Jadi kalau misalkan nanti ada hal berkaitan dengan gangguan, jadi kalau psikolog itu memang hampir kebanyakan focusing pada bagaimana memahami orang-orang yang kondisi normal atau normal bermasalah. Tapi kalau ada juga psikolog yang memang menangani nanti yang udah gangguan. Untuk gangguan-gangguan berat yang memang harus ada penanganan dari psikiater dalam artian pemberian obat, itu memang akhirnya psikiater yang bertanggung jawab. Nah, kebanyakan masalah perdata itu masih level-level yang normal bermasalah lah kurang lebih. Jadi kalau misalnya sampai gangguan berat ya seperti schizofren atau orang yang gila gitu ya, itu tampaknya masih jarang gitu ya. Tapi kalau bicaranya tentang ada orang stres gitu ya, kemudian depresi, itu masih dalam tanganan psikolog pun bisa. Ini berkaitan dengan hal bersama, sebenarnya kan menarik tadi masukan dari Pak Abid gitu ya. Mohon maaf kalau namanya saya sebutin di sini saja. Ada kemudian Pak Anang juga masuk, Bu Siti Jurbaniyah gitu ya. Jadi kalau kemudian dikaitkan dengan konsepnya Pak Anang, sebenarnya kan akhirnya kita pahami bahwa kalau saya melihat begini, jangan sampai beban penyelesaian masa itu ada di pengadilan, gitu ya kebanyakan ya. Ujung pengadilan bebannya berat gitu. Gak puas naik banding, gak puas terus ke atas kasasi. Jadi padahal sebenarnya kalau itu sesuatunya bisa di awal, di hulu ya istilahnya tuh, sesungguhnya itu kan beban penyelesaian masalah bukan ada di pengadilan. Makanya betul tadi secara psikologis gitu ya, saya begini, harta bersama itu kan siapa yang kenal? Nggak ada yang kenal. Teman-teman hukum dan hukum keluarga mungkin yang kenal betul lah kalau orang nikah nggak tiba-tiba harta bersama, nggak mikirin gitu, nggak ada yang pernah mikirin. Nggak pernah yang mungkin istilah itu baru muncul ketika ya diskusi yang begini gitu. Hal tadi tidak sepenuhnya banyak yang tahu gitu. Jadi tentu dalam hal ini kalau misalkan kita bagi dalam hal yang sederhana kan, tadi istilahnya sederhana, ada pencegahan, ada penanggulangan. Kalau istilah kesehatan malah lebih detail ya. Ada promotif, ada preventif, kuratif, rehabilitatif. Kurang lebih nanti konsep itu kan bisa masuk sisi psikologisnya yang mana sih gitu. Kalau misalnya tadi usulannya ini saya gabungnya antara Pak Anang dengan Bu Sika. Pak Anang menyebutin ini penting loh pendidikan keluarga gitu. Berarti kan pendidikan keluarga yang dimaksud gimana yang tadinya ujungnya? Berarti kan kita harus promosiin tentang konsep keluarga sakinah gitu. Dipromosiin gitu. Yang positifnya dipromosiin. Baru kemudian ketika muncul ada hal masalah, baru kita mencegah gitu. Makanya muncul sekarang kayak mediator gitu ya.
itu kan dalam upaya pencegahan terjadinya gitu. Kalau udah ada perceraian, diapain ini gitu. Mungkin dia rujuk kembali. Nah, itu kan poin-poin yang kita bisa masuki. Bukan berarti harus psikolog yang masuk sebenarnya. Tetapi masyarakat memahami bahwa ada sisi psikologis yang kemudian perlu diberikan agar nanti sebuah penyelesaian masalah itu tidak bertumpuk di ujung, yaitu di pengadilan. Bayangkan orang nggak tahu harta bersama, pokoknya beres aja gitu. Padahal kan kalau harta bersama ini kan urusannya dua belah pihak, bahkan mungkin ada pihak lain. Karena satu orang ini di backingnya banyak ya, artinya satu orang ini punya keluarga, apalagi mungkin kalau ada anak gitu ya. Hal seperti itu kan tidak sederhana. Jangan sampai nanti ujungnya semua beban itu ada di hakim. Hakim tuh harus, ya kumaha hakim. Hakim bisa dianggap salah gitu ya, karena ini bahkannya dianggap ini, karena semua beban itu ada di belakang gitu kan. Oleh karena itu memang tadi misalkan ada konsep, kita udah punya sistem nih lembaga-lembaga, ada kalau misalnya dari pernikahan ya, pernikahan ada KUA, ada BP4, kemudian ada pengadilan sebagai bagian juga. Tadi ini ada lagi atau itu lembaga itu cukup misalkan, udah cukup ya sudah. Berarti mungkin optimalisasi sistem ini, mana sistem kan bisa aja kita ngomongin sistem yang kemudian mencegah terjadinya perceraian gitu ya. Ya kalau perceraian dianggap kayak COVID kan berarti harus dihitung ya. Kalau tiba-tiba ditarget dalam tahun ini perceraian harus menurun, bayangin kalau kayak gitu. Kan bingung kita mikirnya, gimana caranya menurunkan angka perceraian ini? Kan kita selama ini tidak ada ya, secara rutin ditayangkan di masyarakat, ini gimana caranya? Kalau kayak COVID kan dibahas ya, ini turun naik. Kalau perceraian itu dibahas, itu puyeng loh semuanya. Kok bisa kayak gini? Datanya tambah banyak. Gimana nih, Ta? Mungkin saya pikir banyak pihak yang bisa terlibat, termasuk pihak-pihak yang sudah ada lembaganya. Misalkan BP4, tadi optimalisasi kontennya, yang akhirnya nanti misalkan masuk nih tentang harta bersama, harus masuk nih pengetahuan ini. Bukan berarti bakalan cerai gitu ya, tapi paham bahwa cerai itu ada hak kewajiban, ada urusan anaknya, ada bersamanya, banyak gitu. Administratifnya juga, jangan sampai nanti kan ada yang kecalo gitu ya istilahnya tuh ya. Itu kan pengetahuan gitu, orang tuh tahu loh. Jadi kalau istilahnya itu, makanya saya memikir gini, ini silakannya dari diskusi ini, kayaknya harus ada khusus persiapan perceraian gitu, Pak. Kalau mau cerai, kasih tahu cara-caranya, baik teknis maupun dampak nantinya. Apa haknya kalau udah cerai gitu. Jadi orang tuh kayak, kamu beneran siap untuk bercerai? Jadi hakim tuh memutuskan tuh tidak kayak, ada cep hakim gitu, kata Bu Hakim ini, udah seterima. Enggak, tapi lebih ke, ini tanggung jawab dari masing-masing. Untuk kemudian, artinya kalau persiapan perceraian itu artinya ketika harta bersama, tahu gitu. Harta bersama ini bakal yang dimasalahin apa. Urusan anak, ribut anak, hak asuh, tahu apa. Jadi, jangan sampai orang tuh hanya bicara relasi suami istri yang terputus, padahal ada hal-hal yang berkaitan. Dan itu psikologi semua. Termasuk itu yang ide Bu Jurba ini bagus juga ketika jangan-jangan orang tidak tahu bagaimana menerima. Kan kalau harta bersama itu kan nanti ada nggak tamak menerima bagian orang gitu ya. Pendidikan keluarganya jangan-jangan harus diperbaiki. Gitu. Jadi saya pikir dengan diskusi ini kan menarik itu bahwa teman-teman semuanya di sini berupaya untuk memberikan terobosan-terobosan yang akhirnya nanti detail-detailnya bisa dilakukan. Kayak Pak Abid bilang, pengetahuan masyarakat nih. Pertanyaan, pengetahuan masyarakat mana, daerah mana, kemudian nanti modelnya apa, itu kan bisa jadi ini. Bahkan sampai Pak Anang tuh ceritanya, tukinnya harus ini. Ya itu kan bisa banyak hal akhirnya berdampak, karena kita punya ide. Jadi ide-ide yang muncul di sini itu bisa jadi mengerucut pada sebuah teknis yang konsepnya lebih baik gitu. Jadi di lapangan punya masalah-masalah yang akhirnya kemudian kita bisa selesaikan dengan